anak seorang mantan bupati. Baru tahun 2017 melaporkan kepada polisi. 3 tahun kemana? Anak-anaknya nih. Ini Reja. Waduh, bangun tidur udah rame gini. Stek Macan Kumbang 852. Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang pengen gue bahas adalah soal bupati lagi. Jadi bupati kita, maksudnya Bupati Cirebon itu udah mengklarifikasi ternyata. Emang bukan suaminya yang klarifikasi, tapi kita bakal cari tahu juga jejak digital suami bupati ini ya. Dan kita coba-coba baca klarifikasi dari istri bupati yang sekarang mencalonkan atau udah terpilih nih ya. Gue kurang update ya tentang Bupati Cirebon, tapi kita harus lihat juga klarifikasinya. Katanya sih si Prima Raya ini bukan anaknya gitu teman-teman. Cuma emang kebetulan aja namanya sama. Waduh, kok bisa sama nih? Oke, kita coba baca klarifikasinya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak terima kasih. Buat yang belum, silahkan diklik dulu. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, di share, aktifin juga tombol lonceng ya. Buat teman-teman yang pengen komentarnya dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks, karena di setiap akhir video kita bakal bacakan komentar dari teman-teman semua. Gak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, sebelum itu, Hotman Paris buka suara tentang bupati. Kita dengerin dulu Hotman Paris. Dan kita bakal geledah juga siapa sosok bupati yang dimaksud Hotman Paris. Benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati. Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam. Benar. Gak apa-apa nih ya. Ini kan Hotman Paris nyindir nih salah satu bupati. Harusnya diselidiki ya. Gak apa-apa dong nyelidikin gitu ya. Kita kan menaruh curiga terhadap seseorang. Gak apa-apa diselidiki. Kalau salah ya minta maaf. Kalau bener, toh berarti bener dugaan kita ya. Nah, kalau kita lihat komentarnya di sini seperti apa statement dari netizen. Masa jabatan Sunjaya 19 Maret 2014 sampai 25 Oktober 2018, anak terakhirnya Ramadhani Syahaputra. Pantes bertahun-tahun gak ketemu. Sekarang ibunya jadi wakil bupati Cirebon. WKWK menjelah Indonesiaku. Oh iya tah. Nanti kita lihat klarifikasi dari wakil bupati Cirebon. Oke, next. Jadi salfok si Vina ini krikelnya pas masih hidup bukan main ya. Mantan Bupati Cirebon tahun 2016, Bapak Sunjaya. Berarti ini demi apa? Satu kampung sama aku cuma beda desa, beda kecamatan ya. Oke. Kita lihat dulu. Kita bongkar siapakah istri yang dituduhkan salah satu Hotman Paris tadi ya. Anaknya yang dicurigai gitu ya anaknya. Kita tidak menuduh, tapi mencurigai. Dan kalau kita lihat istrinya, Haji Wahyu Tipajitingsi SEMS. Oh, banyak juga ya pangkatnya ini ya. Ini salah satu istrinya. Nah, kita coba ke istrinya aja. Sebelum geledah siapakah sosok Sunjaya Purwadi Sastra ini ya. Kita nanti mengenal jejak digitalnya seperti apa. Dan ini dia istrinya teman-teman. Istrinya Bapak Sunjaya Bupati Cirebon 2018. Anak Bupati PA Kabar. Lagi dicari satu Indonesia loh karena kasus Vina ya. Nah, ini dia. Dan dia sekarang kok menjabat ya. Jadi wakil bupati. Suaminya bupati, istrinya wakil bupati. Kok bisa gitu ya? Ini masa jabatan 2021-2024. Oke, keren sih, keren gitu. Bergenerasi ya. Bergenerasi keren. Nah, suaminya di sini bener nih. Sunjaya Purwadi Sastra. Oh bener, berarti masih sampai sekarang suaminya ya. Belum bercerai, gokil. Dan nama istrinya pun sama ya, Wahyu Tijatingsi ya. Kita lihat nih. Yang artinya punya anak yang sama dong. Ya nanti kita lihat klarifikasinya. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba lihat dulu. Kenapa sih
si Sunjaya Purwadi Sastra ini ditangkap oleh polisi. Sekarang dia katanya sih ada dalam tahanan karena kasus gratifikasi tentang jabatan gitu ya. Kita dengerin nih beritanya. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dituntut hukuman 7 tahun kurungan bui dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jaksa menjelaskan Sunjaya bersalah telah menerima suap, gratifikasi hingga TPPU dengan total 66 miliar rupiah. Wih, itu besar loh 66 miliar, tapi dendanya cuma 1 miliar. Gimana tuh? Sanjaya diyakini telah menerima uang senilai 55 miliar rupiah yang bersumber dari iuran SKPD, rotasi, mutasi, rekrutmen honorer hingga fee proyek. Selain itu, 11 miliar dari suap perizinan PLTU 2 Cirebon, serta rencana pengembangan kawasan industri Kings Property. Sunjaya kemudian membeli aset mulai dari tanah, rumah, hingga kendaraan 36 miliar rupiah. Seluruhnya ada 94 aset dan 4 kendaraan. Sunjaya juga dituntut membayar uang pengganti 30 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun penjara. Terima suap 66 miliar, di penjara 7 tahun, denda cuma 1 miliar. Bayar uang pengganti juga cuma 30 miliar. Sisanya kemana tuh ya? Gimana konin lah? Tulis tanggapannya di kolom komentar ya. Anjay, aneh banget gak sih? Ya mending dihukum 7 tahun lah ya. Lo dapet duit 33 miliar. Bahkan kerja yang murni gaji UMR. Kapan Anda bisa 1 tahun menghasilkan 1 miliar? 3 tahun 1 miliar itu kapan? Ini enak coy. Anda di penjara, dendanya cuma 1 miliar, tapi Anda dapat 55 miliar. Ya berkurang 1 miliar pun gak masalah ya. Atau dia pengen bebas, dendanya harus 30 miliaran tadi ya. Aneh kali bah ya. Kalau mau nyalahin jangan nyalahin gua, tapi nyalahin berita ya. Tapi beritanya kayak gini nih ya. Dan kita lihat dari komentarnya, coba ya. Dari Wikipedia, nama anaknya masih dibahas nama anaknya. Oke, kita next saja. Ini ayah Andi ya? Oh, ini ayahnya si Prima. Oh, ini ya ayahnya Egi. Lah, bukannya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke, kita lanjut lagi berita yang kedua tentang penangkapan dia. Momen itu saya dilantik menjadi Bupati Cirebon, terdakwa kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra langsung diberhentikan dan digantikan oleh wakilnya. Sunjaya diberhentikan sementara dari jabatannya karena masih menjalani kasus hukum terkait kasus jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Menurut Saya sebagai seorang mantan prajurit, segala sesuatu harus pakai surat perintah. Jadi tanpa surat perintah saya langsung diambil. Dasarnya apa? Saya tidak ada barang bukti uang atau barang apapun. Suap tersebut diduga berasal dari jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun, KPK juga menduga ada penerimaan lain oleh Sunjaya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap KPK. Sekarang dibicarakan kasusnya tahun 2014. Kenapa baru tahun 2017 melaporkan kepada polisi? 3 tahun kemana? Sunjaya juga meminta kepolisian yang sudah menerima laporan untuk segera memeriksa pelapor. Di momen itu saya dilantik menjadi Itu udah 3 tahun yang lalu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Kan ya baru ketahuannya sekarang ya. Ya inilah jejak digital tentang sosok bupati yang telah diberhentikan ya. Oke, kita lanjut ke istrinya. Nah, jadi istrinya itu klarifikasi nih. Jadi kita langsung aja masuk ke Instagram. Nah, ini klarifikasinya teman-teman. Nah, dia membuat postingan video karena emang dia dituduhkan ya. Tadi kan kita udah tahu dia adalah istrinya. Dan untuk sampai sekarang sih dia masih suaminya masih yang sama ya. Nah, dia menjadi wakil gubernur sih. Gokil sih. Suaminya ketangkap, dia bisa gerak menjadi wakil gubernur. Tapi tetap keren ya, keren banget. Maksud gue keren gitu, gue gak ada yang menjelek-jelekan sih. Nah, kita coba lihat di sini postingan. Di sini dia bilang dulu, dia menulis caption seperti ini. Indah Gastu, teh susah kok diem aja. Kenapa nggak update berita terus tentang Vina? Wah, Teh Susan, kenapa bukannya video teteh viral? Karena suka bahas Vina. Kok sekarang melempem? Coba DM atau WA 2 hari ini. Berita tentang keterlibatan anak ex-bupati Cirebon ramai dibicarakan. Baiklah, cukup kaget dengan penggiringan opini ini karena sungguh sadis ya. Kalau target sebagai DPO ini cuma karena ada kemiripan nama atau karena saling berteman di media sosial. Berita ini hoax, teman-teman. Ku di seluruh Indonesia untuk membahas secara detail ini bukan kapasitasnya. Mungkin Bang Hotman Paris bisa undang keluarga beliau secara langsung agar hoax ini tidak semakin mengerikan berkembang. We love you, Bunda. Oke, yang mengklarifikasi si Indah Gusan ya. Tapi di repost lah videonya sama
Bunda Tingsi. Oke. Ya nggak apa-apa sih, harusnya Bupati ini klarifikasi gitu. Jadi jelas ini anaknya siapa gitu ya. Karena kita dari kemarin nyari foto bareng anak-anaknya nggak ketemu, atau mungkin kita keselip ya nggak ketemu gitu kan. Di sini tuh jarang banget ngelihat foto ibu ini dengan anaknya, tapi ngelihat hasil kinerjanya sebagai wakil bupati gitu ya. Oke, kita coba lihat videonya. Anak ex Bupati Sunjaya. Tet Vina cek caption. Oke, di sini ditulis Haji Wahyu Tingsi Ingsi. Oke. Seorang ibu yang mengabdikan diri seutuhnya untuk Kabupaten Cirebon selama ini difitnah habis-habisan oleh orang tidak bertanggung jawab, dan anaknya dituduh sebagai pelaku. Tet, logika doang ya. Kami aja nggak tahu kasus itu apa tiba-tiba dikaitkan. Tega banget ya Allah, kesalahan yang lalu bukanlah patokan untuk judge seseorang di masa yang datang. Berpikir jernih. Siapa beliau dan lihat story kehidupan sebelumnya, percaya berita hoax. Gini, kita menuduh seseorang itu karena polisi ngeluarin data yang emang kagak jelas. Mengeluarkan ciri-cirinya juga umurnya kagak jelas ya. Umurnya kagak jelas. Terus gak ada wajahnya, DPO-nya gitu kan. Jadi ya kita kan bisa berstatement secara liar gitu. Jadi ya mohon dimaafkan gitu kan. Jadi gara-gara netizen banyak orang yang salah paham. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini dia memposting ada foto anak-anaknya nih. Ini Reza Prima Hanjaya. Oke, dia sebagai apa nih? Stan kali ya? Nggak tahu ah. Next, terus ada Satria Robi Saputra. Oke. Terus ada Ramadhani Purwadi Sastra. Oke. Coba dicari dan dilaporkan sono. Tet yang mana di antara tiga ini kagak usah DPO, kita yang ke Polres. Ya. Nah ini anak-anaknya nih ya, kan kayak gini enak, kita jelas, kita nggak menuduh lagi ya. Nah ini anak-anaknya, ini anaknya juga kali ya, si Indah Husun paling ya. Oke, coba kita lihat komentarnya dulu. Bu nanya, kok ibu bisa ya jadi wakil bupati, padahal suami ibu kan terjerat kasus bahkan di penjara, kok bisa gitu ya? Pertanyaannya rada serem ya. Udah di luar arena ini pertanyaannya. Tahu kan emang siapa ini istrinya berbeda dengan suaminya gitu ya. Dia melakukan hal yang baik dan dia mengabdi buat Cirebon. Gimana Cirebon saat dipimpin sama ibu ini? Siapa tahu kan dia bisa mengatasi banjir segala macam, nggak kayak di Lampung nih. Nggak bercanda ya. Next, kalau Reza Prima Hanjaya yang mana? Karena banyak netizen yang mengarah ke nama itu. Ini tadi ada Prima. Oke, kita lihat sekali lagi nih. Ini Prima. Ini ya. Reza Prima Hanjaya nih. Ya. Yang kita duga itu sebagai ini teman-teman ya. Nah, sosok ini ya. Si Prima ini ya. Prima Rashisonia ya. Kita duga dia ini karena ada nama kemiripan. Atau mungkin nama Prima ini emang umum di Cirebon ya. Yang mengklarifikasi, gue penasaran banget siapa sih akun Instagramnya. Ini siapa guys? Anaknya apa? Atau temannya? Ini apa? Ah nggak tahu lah. Ini siapa guys? Gue belum cari tahu ya. Coba kita lihat story-nya teman-teman, story-nya. Biasanya ada hal yang menarik nih. Oh ini apa? Oh ini anaknya masih SD. Ciluk bah yang kalian tuduh. Tet 2016 masih kelas ED, coba cocokin sama DPO kepolisian, ciri-cirinya tidak ada kesamaan sama sekali. Please deh, yang kemarin berita makanya dicerna dulu, jangan asal percaya, apalagi ikut memviralkan, malu kan sekarang. Ini siapa ya? Kok dia yang mengklarifikasi, tapi ya oke lah kalau emang benar. Oke, ini siapa lagi? Waduh, bangun tidur udah rame gini. Punten mas dan mbaknya, terima kasih udah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat, bahwa saya dan keluarga saya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut. Dan anak saya tidak ada yang bernama Dani atau Andi sebagai rekan-rekan yang kaitkan dengan DPO kasus tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani Sastra yang ada kemiripan nama, namun saya tegaskan sekali lagi kalau Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya. Saya sebagai perempuan turut prihatin atas kejadian yang terjadi dalam kasus Vina. Mari kawal sama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Coba sih Bunda ya, ini kan Bunda nih, Anda
punya jabatan bupati, Anda nggak bisa membuka data gitu. Penduduk Anda, Cirebon ya, itu kan nggak luas-luas banget gitu ya, Cirebon. Situ-situlah ya, buka daerah mana, RT mana, si Vina tinggal, dan jejak pertemanannya kan, itu pasti ada data-data tuh nama. Cari dan geng-geng motor mana aja gitu kan. Harusnya bisa dibuka data nih. Semoga sih dibantu ya sama bupati. Kalau bupati yang turun tangan kan biasanya sih pada gerak nih ya, yang di bawah. Oke, gak apa-apa lah, lanjut aja. Oke, udah jelas ya sekarang. Jadi bukan yang satu lagi anaknya mana, anaknya masih kecil, ini yang udah gede. Dibahas lagi, Prima Rayisona ini kembali viral teman-teman. Viralnya kenapa? Karena dia ada foto MT Cermai 3078 MDPL dengan hashtag Macan Kumbang 852. Macan Kumbang ini jadi sorotan netizen teman-teman ya. Macan Kumbang 852. Nah, dia kembali jadi sorotan netizen. Kenapa? Saat ditelusuri, Macan Kumbang itu adalah ini dia. Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon menggagalkan aksi tawuran di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon Minggu dini hari. Para pemuda yang diduga hendak tawuran tersebut diamankan. Nah, itu adalah salah satu tim kepolisian yang dinamakan tim tersebut adalah tim Macan Kumbang 852. Dan kayak netizen curiga kok sih ini ada hashtag ini ya. Mungkin nih kalau kita berpikir positif mungkin. Itu kan di papan situ ada namanya Macan Kumbang. Nah, akhirnya dia foto lah. Mungkin kan seperti itu. Atau dia bawa sendiri nih. Kalau bawa sendiri agak mencurigakan nih, apa sangkut pautannya hubungan dia sama kepolisian Macan Kumbang ini gitu kan. Nah, kita berpikir positif aja ya. Next. Dan ada yang bilang kalau dia adalah anak bupati ya. Ternyata bukan teman-teman. Ini ada fotonya nih. Biar sempet sembuh selfie dulu sama mama. Ya, jadi dia bukan anaknya bupati. Nah, ini nih. Jadi ditampilin lah fotonya di sini ya. Mamah dia beda ya. Beda. Dan kalau kita lihat komentar, kabarnya yang anak bupati itu si Andi. Oke. Next. Masa istri bupati dan bupatinya kayak gini? Ya emang agak aneh sih. Emang agak statementnya berpencar. Karena emang polisi ya. Gue gak bisa nyalain kalian netizen gitu. Kesalahan juga polisi nyebarin DPU tapi tanpa wajah, yang dimana ini kan udah 8 tahun yang lalu. Kita susah juga nyarinya ya. Kita hanya bisa lihat jejak digital di Facebooknya si Vina. Lanjut lagi, next, IG-nya Wirang di private. Kok kasus Vina hilang ya di TikTok? Nah, kasus Vina hampir tenggelam guys ya. Nah, inilah yang bisa gua sampaikan teman-teman. Dan oke, jadi di sini udah diklarifikasi bahwasannya si Primayani ini kayaknya bukan anaknya dari bupati. Ya, aslinya seperti ini. Jadi yang tersebar itu hoax, teman-teman. Bahkan udah diklarifikasi oleh wakil bupati Cirebon, teman-teman. Oke, kita nggak usah lama, kita coba langsung aja ke kolom komentar di video sebelumnya. Oke, top komentar atas bakal kita bacain, teman-teman ya. Karena super thanks gak ada yang masuk, kita bacain top komen. Terima kasih buat 3.493 komentar yang masuk. Oke, di sini yang pertama dari @swita9482. Sebagai warga Cirebon, saya mendukung penuh pengungkapan kasus Vina secara tuntas, lugas dan transparan. Yes, setuju. Next, dari @user EX6TQ4YV4P. Netizen berwatak komplit. Kadang jadi hantu, kadang jadi malaikat. Sungguh dah syat emang netizen. Netizen lah sebenarnya penegak hukum paling jujur. Tidak menerima gaji, bahkan modalnya sendiri untuk beli kuota. Iya juga ya. Betul. Betul banget. Lanjut lagi. Next dari @user UT2NZ2FG8S. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih para netizen dan orang-orang baik yang mau membantu. Semoga kalian dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Amin. Oke, thank you banget ya buat teman-teman yang sudah berkomentar. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah berkomentar di sini. Di sini saya Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata atau pada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua ya, so mohon dimaafkan. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah ninggalin jejak di kolom komentar. Saya Fadli undur diri dulu. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah-salah penyampaian. See you.
Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.